Hai semua, selamat datang kembali di video saya ini. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan nyeritain komik Mortal Kombat X atau Mortal Kombat 10 untuk season pertamanya. Dimana di video sebelumnya saya sudah menceritakan isu kedua yang menceritakan awal mula pertikaian antara alam Outrealm dan Outworld dengan kasus penculikan terhadap Casey dan Chikui serta aksi pemberontakan oleh Mileena terhadap kekuasaan Kotal Kahn. Dan kali ini saya akan melanjutkannya ke isu ketiga untuk volume pertama ini yang terdiri dari chapter 7 sampai 9. Namun sebelum itu saya ingatkan jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komentarnya agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau begitu mari kita mulai alur ceritanya. Diceritakan di Outworld, di saat Kotal Kahn sedang berdiri di depan kerumunan orang di luar istananya, ia memberitahu pada penduduknya bahwa Goro telah hilang di saat mengejar Mileena dan telah menyatakan bahwa ayahnya, Kotal Kage, akan secara pribadi mencari Goro sebelum melanjutkan pencariannya memburu Mileena. Kemudian, Kotal juga memberikan Shao Kahn Sword Hammer kepada ayahnya untuk digunakan dalam misi tersebut, yang dengan bangga diterima oleh Kage dan ditanggapi dengan sorakan penduduk di sana. Setelah mereka kembali ke istana, Kage mengatakan jika ia terkesan dengan Kotal yang dapat dengan mudah mendapatkan antusiasme dari rakyatnya. Lalu, Kotal menjawab jika pidato tidaklah cukup dan memberitahu bahwa Reiko telah menghancurkan jalur perdagangan utara beberapa hari sebelum panen yang akan membuat marah orang-orang karena kelaparan. Dan Kage memberitahu putranya bahwa keluarganya akan selalu bersamanya dan ia berjanji untuk menangkap Mileena. Namun, Kotal menjelaskan bahwa Mileena bukanlah masalah dan menjelaskan bahwa Reiko lah yang harus diwaspadai karena kejeniusannya dalam mengatur strategi. Kemudian, Kotal memberitahu ayahnya bahwa mata-mata mereka telah mengetahui Reiko telah menjadi penasihat dari Mileena, serta telah menemukan tempat persembunyian mereka yang berada di gurun emas. Kotal Kahn lalu memerintahkan ayahnya untuk tidak membawa siapapun hidup-hidup dan menyatakan bahwa sejarah tidak ditulis dengan kata-kata namun ditulis dalam darah. Di gurun emas, di sana Reiko sedang berdiskusi dengan Goro tentang strategi mereka untuk merebut dan mengalahkan Kotal Kahn. Reiko lalu mengatakan bahwa di masa lalu, ketika ia dan Kotal bertarung bersama, Reiko menemukan fakta bahwa klan Aztec dapat mengalirkan kekuatan luar biasa dari matahari, tetapi juga melemahkan mereka ketika berada dalam kegelapan. Namun, Goro yang mendengar itu merasa tidak terkesan, tetapi Reiko menekankan bahwa mereka tidak lagi memiliki akses ke tentara kekaisaran, dan untuk itu mereka harus menggunakan kesabaran dan strategi jika ingin menang. Keesokan harinya, Kotal Kage dan kelompok prajuritnya, diantaranya Reptile, mereka sedang mendekati tempat persembunyian Mileena di gurun emas. Namun tiba-tiba langit di sana menjadi gelap terhalang oleh awan badai, yang mana hal itu diakibatkan oleh kekuatan Rain. Meski begitu, Kage terus melangkah maju dan menghadapi Goro yang ternyata dari tadi ia telah menunggunya. Lalu di sana Goro mengejek Kage dengan sebutan bodoh, sementara Kage membalas dengan menyebut Goro sebagai pengkhianat, dan dengan begitu terjadilah pertarungan di antara mereka, di mana Kage berhasil menyerang Goro dengan World Hammer, tapi ternyata hal itu tidak memberi dampak kepada Goro dan malah menantang Kage untuk memukulnya lebih baik lagi. Di saat Goro dan Kage bertarung, Mavado dan Red Dragon tiba-tiba menyerang para prajurit Kage dengan menggunakan teknologi Lin Kuei. Kemudian diceritakan Goro akhirnya mengalahkan Kage dengan merebut World Hammer dan membunuh Kage dengan menghancurkan kepala mantan penguasa Oshitec itu. Beberapa hari setelahnya, Reptile melaporkan kepada Kotal Kahn yang membuatnya terkejut dan terguncang karena tidak percaya atas kematian ayahnya. Lalu, Kotal Kahn mengukir luka di dadanya untuk mempersembahkan darahnya untuk menjadi Blood God
untuk membalaskan dendam ayahnya dan mengalahkan Goro. Kemudian diceritakan kembali, di Burun Emas, Goro yang didampingi oleh Rain dan di depan para tentara Red Dragon, mereka memberitahu tentang kehadiran Kotal Kahn yang sedang menuju ke sana. Goro juga mengatakan bahwa Kotal akan mati seperti ayahnya dengan tangannya sendiri. Sementara Goro berbicara kepada Red Dragon, Reiko dan Milena sedang berdiskusi di belakangnya, dengan Milena berharap kematian Kotal akan memungkinkannya untuk merebut kembali tahta Outworld. Namun Reiko mengatakan kepada Milena jika Goro menginginkan tahtanya sendiri begitu ia telah menghabisi Kotal. Lalu Milena yang mendengar hal itu, ia pun menjadi marah dan mengatakan niatnya untuk menghabisi Goro dan memakan wajahnya. Lalu Milena mengatakan jika Reiko adalah satu-satunya yang bisa ia percayai, dan Reiko membawanya pergi memberitahu Milena untuk membiarkan Goro melawan Kotal sendirian, serta ia berjanji akan menghabisi siapapun yang selamat dari pertempuran tersebut. Kemudian saat Goro dan Rin melihat Kotal mendekat, Goro meminta Rin untuk menghalangi matahari sekali lagi. Lalu dengan kekuatannya, Rin membuat langit menjadi tampak gelap. Namun Kotal mampu menggunakan kekuatannya yang telah ditingkatkan untuk memanggil kekuatan Dewa Matahari dan membakar Rin hidup-hidup. Melihat serangan Kotal tersebut, Goro memerintahkan Red Dragon untuk menyerang Kotal. Tetapi tentara bayaran itu dengan mudah dihabisi oleh Kotal, dan Kotal menuntut Goro untuk menghadapinya secara one by one. Pangeran Shokan itu pun lalu menerimanya dan memerintahkan Red Dragon untuk mundur, serta mengatakan kepadanya bahwa Shao Kahn tidak akan pernah mengizinkan Ostek naik tahta, karena Shao Kahn lebih baik dalam menggunakan kekuatannya sebagai petarung dalam kombat dibandingkan hanya menjadikannya sebagai budak. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka, di mana Goro menembakkan laser hijau yang mengenai Kotal Kahn. Dan dengan amarahnya, Kotal mengatakan bahwa Goro telah menghabisi ayahnya dan warganya. Saat Goro mengangkat Kotal yang sedang berjuang dan menawarinya untuk mati dengan martabat seperti yang dilakukan ayahnya, Kotal pun menjadi sangat marah dan berhasil mencabut lengan Goro yang mencekiknya. Kotal kemudian mengambil pedangnya dan memotong sisa lengan Goro, membuat sang pangeran itu menjadi terhina dan berlutut di hadapannya. Kotal kemudian memerintahkan Reptile, D'Vorah, Vera, dan Thor untuk menyerang Red Dragon yang tersisa. Goro yang sekarang di sana lalu memohon kepada Kotal Kahn untuk menghabisinya. Tetapi Kotal malah menolaknya dengan mengejek tradisi Shokan yang melarang hal seperti itu. Kemudian setelah membakar kuil tempat persembunyian itu, Reptile memberitahu Kotal bahwa Reiko dan Milena telah melarikan diri dari sana. Dan dijawab oleh Kotal bahwa mereka pasti tidak akan bersembunyi selamanya, dengan memutuskan untuk kembali ke Shun'Gro. Namun tiba-tiba Kotal ditembak dan terjatuh dari tunggangannya. Ketika D'Vorah bergegas untuk menolongnya, lalu muncullah tersangkanya, yaitu mereka dari pasukan Special Force yang dipimpin oleh Sonya Blade, yang menuntut untuk mengetahui di mana putrinya yang saat sebelumnya ia telah diculik. Dengan mereload peluru di pistolnya, Sonya mengancam akan menembakkan peluru berikutnya di antara mata Kotal jika ia tidak memberitahu di mana putrinya berada. Dengan cepat, Kotal lalu dilindungi oleh penjaganya, dan Reptile mencoba untuk menyerang Sonya dengan lidahnya. Namun, serangan Reptile tersebut berhasil ditangkap oleh Johnny Cage yang mendesak semua orang untuk tetap tenang. Lalu, Johnny mendekati Kotal yang terluka dan menawarkan sebuah persediaan medis. Tetapi D'Vorah menolaknya, lalu menggunakan serangannya untuk melahap peluru tersebut dan menutup luka pada Kotal Kahn yang membuat Cage merasa jijik melihatnya. Kotal Kahn yang saat ini kelelahan dan terluka, ia menolak untuk berbicara dengan Sonya dan hanya akan berbicara dengan Johnny Cage. Johnny lalu menjelaskan kedatangannya adalah karena putrinya Casey dan temannya Jack Wee yang telah hilang, dengan diduga bahwa Black Dragon adalah dalang di balik penculikan mereka. Kotal kemudian merasa terhina karena mereka pikir ia memerintahkan sebuah aksi penculikan sebab ada kaitannya dengan Black Dragon. Namun ia mengatakan jika ia tidak pernah menyewa Keno untuk menculik anak-anak. Johnny kemudian bertanya kepada Kotal
tentang prajurit terpercayanya yaitu Iron Black dan menunjukkan kepada Kotal sebuah foto yang diambil oleh Casey dengan teleponnya pada malam ia diculik. Kotal yang melihat itu pun terkejut, tapi ia juga memberitahu Cage bahwa Iron adalah penghubungnya dengan Black Dragon. Dan D'Vorah menambahkan bahwa semua orang telah dibuat frustasi oleh pertemuan yang buruk di Outrealm sebelumnya, dan percaya Iron akan bertindak untuk itu. Tanpa diketahui oleh Kotal atau Sonya, mereka dan sekutunya ternyata sedang diamati oleh Mavado. Mengetahui bahwa gadis-gadis itu dan Black Dragon saat ini berada di Outworld, ia memerintahkan tentaranya untuk mundur sebelum memberitahu rencana mereka selanjutnya. Kemudian Johnny mencoba menenangkan Sonya dengan mengatakan bahwa Aaron hanyalah tentara bayaran, tetapi Sonya memerintahkannya untuk tutup mulut dan menanyakan lokasi Aaron berada. Lalu Kotal akan mengungkapkan jika Aaron Black saat ini ia sedang mengamankan rute perdagangan utara dan memberitahu Reptile dan D'Vorah untuk menuntun mereka ke sana. Sonya juga mengatakan untuk menyerahkan nasib Iron Black di tangan Kotal dan menyebutnya sebagai masalah pribadi dari Outworld. Sementara Johnny akan lebih fokus untuk menemukan putri mereka. Kembali diceritakan di hutan tempat rute perdagangan berada, ternyata di sana Casey dan Chokwi sedang melakukan upaya melarikan diri, tapi pelarian itu berhasil dihentikan oleh laser mata Keno. Serta ia mengancam akan memotong kaki gadis-gadis itu jika mereka mencoba untuk melarikan diri lagi. Tetapi Iron Black menepisnya dengan mengklaim bahwa gadis-gadis itu akan lebih baik jika mereka masih hidup dan utuh. Ketika Iron mengatakan kepadanya untuk tidak menggunakan laser matanya lagi, di mana saat itu Keno mengingat bagaimana ia kehilangan matanya yang lama. Kembali ke tahun-tahun yang lalu, Keno yang sedang bertarung dengan Sub-Zero, ia memberikan sebuah bekas luka di salah satu mata Sub-Zero dengan belati Kamidogu. Meskipun Sub-Zero berhasil meloloskan dirinya, namun Keno berhasil menusuknya dengan belati sebelum memberitahu Sub-Zero tentang rahasia sebenarnya dari Kamidogu, yaitu bagi mereka yang terluka oleh belati itu, mereka akan menjadi kerasukan dan satu-satunya cara untuk membebaskan yang dirasuki adalah dengan membunuh mereka. Lalu Sub-Zero yang menolak untuk kalah, ia menghancurkan implan optik Keno dengan kemampuan esnya dan melarikan diri dengan berhasil merebut belati tersebut. Sementara itu, Keno yang terkapar, ia bersumpah akan membalas dendam kepada Sub-Zero. Kembali ke masa sekarang, Keno mengungkapkan bahwa ia tidak pernah melihat Cheromancer lagi, yang dibalas dengan Iron Black yang tiba-tiba mengatakan ada seseorang yang datang, yang ternyata dua tentara Black Dragon yang membawa Casey dan Chokwi telah terbunuh oleh sebuah shuriken yang dilempar oleh sekelompok Red Dragon yang dipimpin oleh Mavado. Ketika Mavado mengancam untuk mengambil gadis-gadis itu dan menghabisi si Keno, lalu Keno yang mendengar hal itu, ia hanya tertawa karena dua faksi yang bertikai akan saling berhadapan. Lalu di Outrealm, di luar jalan menuju kuil langit, di sana, Hanzo dan Takeda sedang beristirahat dan menyiapkan makanan. Kemudian Takeda mempertanyakan mengapa mereka berhenti untuk bermalam, dan Hanzo menunjukkan badai hebat tepat di luar kuil. Namun, tiba-tiba, petir menyambar ke perkemahan mereka, dan muncullah sosok Raiden yang sedang memegang Kamidogunya dan tampak kerasukan. Lalu mencekik Scorpion dan mengatakan bahwa ia seharusnya tidak di sini. Dan akhirnya cerita isu 3 ini pun selesai. Secara keseluruhan, bagian isu ketiga ini menceritakan pertempuran antara kubu Kotal Kahn dengan kubu Mileena dalam menguasai alam Outworld, yang menewaskan beberapa pejuang di antara kedua kubu tersebut seperti ayah dari Kotal, yaitu Kotal Kahn, kemudian Rain, dan para prajurit dari kedua belah pihak. Sehingga dapat disimpulkan jika isu ketiga ini berfokus pada awal mula konflik internal pada alam Outworld, yang mana peristiwa itu akan mengimbas ke alam Outworld. Dan bagaimana untuk kelanjutannya? Silakan ditunggu di video selanjutnya.
Oke, sekian dari saya konten ceritain komik kali ini, dan sampai jumpa lagi.